itu menjadikan kita adalah termasuk orang-orang yang buruk. Naudzubillah. Karena kita ini tidak lepas dari salah, tidak lepas dari dosa. Yang memberikan penilaian itu adalah masyarakat kita, saudara-saudara kita, tetangga kita. Sehingga itu menjadi imbal balik dari kita bercermin. Ada yang mengatakan kita orang baik maka berbahagialah, karena mereka menyaksikan dan bersaksi bahwasanya kita orang baik. Tapi naudzubillah, kemudian ada yang mengatakan oh ini coba wow jahat. Maka hal itu akan menjadi pantulan dari apa yang sudah kita lakukan. Orang ini baik, orang ini buruk, itu penilaiannya bukan kita, tetapi penilaian itu adalah dari luar kita. Allah yang menilai, dan Allah gerakkan lisan-lisan sekitar kita untuk mengingatkan kita. Allah yang menilai. Kalau Allah nilai baik, kita tidak butuh pujian orang, tapi akan didatangkan pujian itu oleh Allah kepada kita. Allah menilai kita buruk dan Allah senang dengan kita, masih sayang dengan kita. Maka Allah akan kirimkan orang yang berkata kita buruk sehingga kita memperbaikinya. Dari tulisan-tulisan sing boleh trek, ojo ngurusi cangkeme wong. Ya memang itu tidak kita urusi, tapi itu menjadi muhasabah bagi kita. Kalau baik, alhamdulillah kita tingkatkan kebaikan kita. Kalau buruk, maka itu menjadi catatan besar. Jangan sampai kita meninggal dunia, tetapi manusia mengatakan kita adalah orang-orang yang tidak baik, maka itu menjadi bukti bahwasanya kehidupan kita ini adalah bukan orang-orang yang baik. Nah, supaya cerminan kita itu menjadi baik, maka apa yang harus kita lakukan yaitu menjadikan kita sesuatu yang baik sehingga memberikan cerminan atau memberikan timbal balik kepada kita yang baik. Diri kita baik, kita mulai dari jiwa kita. Maka manfaat tema yang berikutnya, manfaatan dari refleksi itu adalah untuk mensucikan jiwa. Masya Allah, luar biasa. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu satu bab tersendiri yang itu luar biasa. Mensucikan jiwa itu satu bahasan tersendiri dalam Islam yang itu luar biasa dalamnya. Tapi kita akan ambil yang mudah saja. Kalau jiwa kita ingin bersih, maka jangan sampai di dalam diri kita ada sifat-sifat buruk. Apa sifat buruk? Sombong, iri, dengki, hasad, apalagi riya, sum'ah, dan segala macam sifat-sifat buruk lainnya, penuh dendam dan lain sebagainya. Maka hilangkanlah dalam diri kita hal-hal yang tersebut di atas, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pulang kembali kepada Allah itu dalam keadaan tenang. Pulang kembali kepada Allah, jiwa kita jiwa yang penuh dengan senyuman. Karena ketika kita akan meninggal dunia, Allah tunjukkan semua amal ibadah kita. Semua ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang munafik, orang yang paling banyak dosanya, orang-orang yang memiliki kedoliman, orang-orang yang bakhil dalam kehidupannya, mereka akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa akum minas shalihin. Orang-orang ini akan ditunjukkan amalannya sehingga mereka merasa menyesal dan minta kepada Allah, ya Allah hidupkan saya sehari saja.
Kalau nggak sehari, setengah hari saja. Kalau nggak setengah hari, 2 jam, 1 jam, 10 menit saja ya Allah. Saya hidup sebentar dalam keadaan sadar. Apa yang mereka inginkan? Saya akan bersedekah. Saya akan nafkahkan semua harta yang dulu saya upayakan dalam pekerjaan saya. Saya akan berikan semua apa yang saya miliki kepada pondok pesantren, kepada perguruan, kepada masjid dan lain sebagainya. Dan saya akan menjadi orang baik. Tapi hal itu sudah selesai. Mereka hanya menyesalinya saja. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allahu khabirun bima ta'malun. Selesai. Orang baik pun begitu. Orang baik ketika ditunjukkan amalannya mereka sudah senang. Tetapi mereka mengatakan seandainya dulu yang saya berikan untuk wakaf itu adalah semua tanah saya, bukan secuilnya, maka akan saya dapatkan lebih banyak. Seandainya dulu saya membantu orang ini membangun rumahnya itu semua utuh, maka saya akan mendapatkan kerajaan di dalam surga. Tetapi saya hanya bantu 5 semen saja. Tapi sudah diberikan pahala-pahala kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan. Maka mereka akan mengatakan seandainya. Tapi mereka tak minta dihidupkan lagi. Hanya seandainya lebih banyak sedekah. Seandainya dulu saya lebih banyak bermanfaat. Seandainya dulu saya melakukan ini dan itu. Tetapi semuanya sudah selesai. Maka bersihkan jiwa kita sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan tersenyum. Maka ada 3 hal yang bisa menjadikan diri kita suci kembali jiwanya. Yang pertama adalah takhalli. Takhalli itu tahliyah, mengosongkan jiwa kita dari segala macam kemusyrikan dan perbuatan maksiat dan dosa. Itu sudah jelas. Yang pertama, akidah kita benahi. Akidahnya benar. Karena alhamdulillah kita ini termasuk orang-orang yang selalu dididik dengan akidah yang benar. Kita selalu bertemu dengan orang-orang yang mengajarkan kita untuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita alhamdulillah akidah kita insya Allah benar. Akidahnya Muhammadiyah benar. Meskipun hari ini Muhammadiyah banyak menjadi sorotan, katanya Muhammadiyah juga Wahabi, Muhammadiyah begini dan begitu. Bahkan kemarin Muhammadiyah ketika Idul Fitri di beberapa tempat dipersekusi sholat idnya, dibubarkan karena pernyataan MUI yang mengatakan haram hukumnya selain pemerintah mengikhbar, memberikan kabar, memberikan berita berkaitan dengan 1 Ramadan ataupun 1 Syawal. Maka di beberapa tempat sholat id yang dilakukan oleh saudara-saudara kita itu banyak dibubarkan. Haram dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa. Itu namanya perjuangan. Jadi alhamdulillah, hilangkan, kosongkan diri kita dari berbagai macam kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hari ini masih ada orang Muhammadiyah, orang Aisyah yang masih percaya dengan dukun, yang masih percaya dengan jimat, sing isen naleni anake supaya anake gak awake panas. Wis ono awake anake panas terus ditaleni, dikalungi bendolan. Itu wali-wali murid kita itu masih ada yang melakukan hal yang seperti itu. Ada yang mereka kemudian melakukan banyak hal yang itu cenderung kepada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita pun diajarkan untuk menjauhi hal itu. Dan juga tidak ada ceritanya orang-orang Muhammadiyah, orang Aisyah kalau mau menikahkan anaknya ngitung dino, enggak ono. Wonten. Menghitung hari-hari baik itu termasuk satu kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mergi kula nate
nglamarno putu paciran mereka. Nonton itu keluarga juga Muhammadiyah, dapatnya orang selatan. Iku yo sing ngitung dino. Iku ngomong model apa? Ternyata mawon sampean nanti itu pokoke wayahe ngitung dino, pas wayahe keluarga iso kumpul. Ngoten mawon. Jadi kita mengambil kemaslahatan juga supaya tidak terjadi perdebatan. Wes nanti boleh. Kita tidak menghitung hari, kita menginginkan hari baik. Semua hari itu dijadikan Allah sebagai hari baik. Jangan mengatakan bulan Selok, itu bulan Olok. Itu haram. Itu sudah merusak akidah. Mergo wong Muhammadiyah, Aisyah masih banyak yang kemudian khawatir takut dengan bulan Selok. Bulan Selok itu bulan Selok apa, Bu? Sing ora iso ngomong, sing mburi kene. Selok itu bulan apa? Dul Qa'dah. Aisyah masuk kok. Kamu rasa kerolah. Orang ini, orang Jawa itu takut dengan Dul Qa'dah. Padahal Dul Qa'dah itu bulan sucinya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Selok. Ojo nglakoni acara-acara besar keluarga termasuk menikahkan anak di bulan Selok. Minggu nekak nomolo. Padahal bulan Selok bulan mulia. Sampai-sampai untuk menghilangkan stigma ini, keyakinan ini, Pak Yai Abdurrahman Yaiman Paciran Karangasem itu menikahkan 3 anaknya secara bersama-sama di bulan Selok. Masyarakat Paciran wani. Dan mereka mengatakan apa? Ya wani wong kiai. Wong awak-awak yang itu biasa, yo gak wani. Hal yang seperti itu harus kita hilangkan dalam diri kita. Itu termasuk kemusyrikan, menjadikan sesuatu adalah buruk padahal Allah jadikan itu baik. Kita berselisih dengan Allah itu tidak baik. Maka hilangkan dalam diri kita sifat-sifat buruk, termasuk riya. Riya itu ingin dipuji, ingin dilihat sum'ah supaya menjadi berita viral dan kita senang. Hari ini kan ayo tak viral kan. Dan seperti itu kita senang menjadi viral. Kemudian dendam ini jangan sampai kita punya. Matilah dalam keadaan yang baik. Jangan memiliki dendam apapun kepada siapapun. Jangan. Nabi SAW sudah menginginkan kita kembali kepada Allah supaya kita baik-baik saja. Allah perintahkan supaya kita saling memaafkan itu dengan penuh keikhlasan. Fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kita diperintahkan, ampunilah, maafkanlah saudaramu sehingga kita bisa berlapang dada dan kembali dalam keadaan yang baik. Jadi nyepuro wong niku disepuro ikhlas temenan estu. Jangan sampai sing iku tak sepuro, sing iko aku gak iso nyepuro. Sampai mati aku gak iso nyepuro mergo loro temenan. Loro sak piro. Kita maafkan semua, kita maafkan. Maka dengan kita memaafkan saudara kita pun akan banyak mendapatkan pemaafan dari saudara-saudara kita yang lain. Kita ini punya banyak salah, baik sengaja ataupun tidak kepada saudara-saudara kita. Dengan harapan kita memaafkan saudara kita dengan penuh keikhlasan. Wes jogo jero kabeh, wong sing biyen-biyen, wong sing paling ngeselno, semuanya saya maafkan. Sehingga nanti kita kembali kepada Allah itu saling kosong-kosong. Kita tidak punya masalah dengan saudara kita nggak punya masalah dengan kita. Karena nantinya di hari akhir kelak orang-orang bermasalah ini akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di beberapa dari mereka menjadi orang yang bangkrut karena pahalanya dipakai untuk bayari utang. Pahalanya sholat itu dipakai untuk bayari sakit hati yang kurang.
pahala orang ini habis karena dipakai dulu ketika dia memfitnah orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka dikatakan oleh Nabi akan datang orang-orang muflis. Ada orang-orang muflis bangkrut ketika akhirat. Seharusnya dia menjadi penghuni surga, nanti dia balik jadi penghuni neraka karena amal ibadahnya, pahalanya semuanya dipakai untuk bayari uang. Untuk bilang, maka jangan punya dendam kepada siapa saja. Mukmin itu betul ada dendam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditusuk, kemudian itu menjadikan beliau sebab meninggal dunianya. Maka dia mengatakan, yang menusuk saya siapa? Ternyata salah seorang kafir dan dia termasuk orang Majusi. Maka dia mengatakan Alhamdulillah. Dan kenapa Alhamdulillah? Karena nanti kalau di hari akhir kelak saya menuntut kepada Allah itu, saya menuntut orang kafir, bukan orang mukmin, bukan orang munafik yang dia memiliki keimanan, tapi dia adalah benar-benar orang kafir. Dan nanti kalau saya menuntut itu sudah layak. Saya tidak ingin menuntut saudara saya. Jadi kita jangan sampai menuntut saudara kita. Kalaupun ada, dan ini butuh sesuatu yang luar biasa. Ada seseorang yang punya hutang kepada kita, tahun-tahunan gak dibayar, wis nak ikhlas no. Nak ikhlas no. Kita memaafkan, kita kemudian mengikhlaskan hutang, maka beberapa hal yang kita dapatkan. Satu, Allah memberikan kepada kita pahalanya, karena kita telah melepaskan sesuatu yang itu menjadi beban dunia dan akhirat kita. Yang kedua, kita mendapatkan pahala karena membantu saudara kita meringankan bebannya. Ikhlas Bismillah. Dan kita akan dirahmati oleh Allah dengan banyak kemudahan-kemudahan. Tapi itu berat. Kira-kira jenengan kalau punya hutang, kemudian yang jenengan hutang ini dia mengatakan, misalkan hutang aku 5 juta, terus ikhlas. Senang apa buat jenengan? Senang ya? Senang mobil bebas. Maka seperti itulah. Wa ahibba li nafsi wa ahibba li nasi ma yuhibbu li nafsi. Dia menginginkan sebagaimana, atau dia memperlakukan orang sebagaimana dia ingin diperlakukan. Itu adalah orang mukmin. Kalau kita menginginkan seperti itu, ternyata itu senang bagi kita, maka jadikan hal itu terjadi pada saudara kita dan kita. Perlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kita ingin dihormati, maka hormatilah orang. Kita ingin kehidupan kita tidak punya masalah dengan tetangga, maka jadikan tetangga kita, mereka juga tidak memiliki masalah dengan kita banyak berbuat baik. Kalau kita senang diberi hadiah, maka berikan hadiah kepada orang lain. Apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita enak, maka lakukan itu kepada saudara kita. Apa yang tidak ingin terjadi kepada kita, saya tidak mau punya musuh, maka jangan bermusuhan dengan orang lain. Saya tidak ingin saya difitnah, maka jangan memfitnah orang lain. Saya tidak ingin aib saya dibuka, dijadikan pembicaraan oleh orang lain, maka jangan melakukan pembicaraan berkaitan dengan aib orang. Apa yang ingin terjadi pada kita, yang ingin orang berlaku kepada kita, kita ingin diperlakukan dengan seperti itu, maka perlakukan orang lain juga seperti itu. Itu orang mukmin. Maka untuk mensucikan diri kita hilangkan kemusyrikan, benar-benar la ilaha illallah dalam diri kita itu melekat. Sifat-sifat buruk sudah selesai. Jangan sampai pembangunan ini, aku boleh dana boleh kongkak kalau yoga ini. Itu sudah hilang, selesai amal kita. Tidak ada artinya. Karena lisan kita ini banyak membakar amal-amal soleh. Lisan kita ini banyak menggugurkan pahala. Lisan kita ini banyak menyeret kita kepada neraka. Karena itu sudah nas. Sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW 2 hal. Yang kita ini banyak
menjerumus di dalamnya dan bisa menjadikan kita ahli neraka. Al-famu wal-fam, mulut kita dan kemaluan kita. Dan alhamdulillah kita berkaitan dengan kemaluan kita sudah dijaga oleh Allah dengan pernikahan. Tinggal jogo yang 50%-nya, yaitu al-famu, lisan kita. Jadi tahliyah atau takhalli, mengosongkan diri kita, menjauhkan diri kita dari perbuatan buruk, adalah yang pertama untuk mensucikan jiwa. Jadi dicoba semampu mungkin untuk menjauhi dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua adalah tahalli, menghiasi dan mengisi jiwa kita dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan ibadah-ibadah, dengan banyak berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang itu berkaitan dengan amwal dan anfus kita, harta kita, jiwa kita, diri kita, tenaga kita. Masya Allah, kejadian itu sudah luar biasa. Menjadi guru itu adalah profesi yang sangat mulia, profesi yang sangat mulia. Semoga nantinya kita akan banyak tersenyum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah kumpulkan hari ini bersama, besok Allah kumpulkan kita semuanya di surga bersama dengan keluarga dan anak cucu kita, keluarga kita, insyaallah. Jadi kita isi jiwa kita itu dengan sesuatu yang baik. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang kemudian satu kalimat itu menjerumuskan kita ke dalam neraka. Karena orang mukmin maliyakul khairan au liyasmut. Omongane apik tok, nek gak iso ngomong sing apik nggih manat makron. Kita isi dengan zikir, kita isi dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah dan hablum minannas kita jaga betul. Lalu yang ketiga adalah tajalli, memuliakan atau menjadikan hati jiwa kita mulia dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga kedekatan kita kepada Allah. Kita dahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala macam permasalahan dunia kita dan akhirat kita kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Piye carane dheweke niku urip enak, akon agama iku napa piye? Iku padha ditakon kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan diri kita untuk bisa taat kepada agama kita. Maka jangan pernah tinggalkan doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Semoga Allah kuatkan hati kita untuk selalu cenderung kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah kuatkan jiwa kita, hati kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taat kepada Allah, selalu dekat kepada Allah, jiwa kita akan sangat tenang. Kemudian jiwa ini menjadi jiwa yang mulia. Meninggal dunia akan meninggal dunia dalam keadaan mutmainnah, dalam keadaan tenang. Saya pernah dulu sudah saya ceritakan, ada seorang wanita itu meninggal dalam keadaan hatinya selalu menetapkan la ilaha illallah. Sebelum meninggal lisannya mengucap la ilaha illallah, tangannya menuliskan kalimat la ilaha illallah. Setelah itu beliau meninggal dunia. Karena beliau paham betul yang iman itu adalah akdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Akad yakin di dalam hatinya la ilaha illallah, kemudian lisannya mengucapkan la ilaha illallah, lalu tangannya menuliskan itu iman. Dia ingin meninggal dalam keadaan iman. Dan subhanallah, itu beliau termasuk dari keluarga kami yang ada di Blimbing. Beliau meninggal dalam keadaan itu. Dan saya diceritakan oleh anaknya itu luar biasa, merinding saya. Mungkin kita jarang bertemu dengan hal yang seperti itu, tapi beliau meninggal ketika anaknya mengatakan atau
membisikkan la ilaha illallah. Beliau sampaikan, nah, aku masih gak muni, hatiku kayak mau muni la ilaha illallah. Sakjane aku nek ngomong iki abot capek. Oh alhamdulillah kok. Terus nek ngono hatiku wis kayak mau la ilaha illallah. Aku tak muni la ilaha illallah. Apa wis betul aku muni la ilaha illallah kok? Nek ngono aku saiki tak nulis mergo iman iku ya dilakoni nganggo anggota badan. Aku tulis nang delok nang la ilaha illallah. Wis tepak kok aku nulis pun tepak kok. Alhamdulillah. Tidak lama beliau meninggal dunia. Begitu luar biasanya. Muga ana wong Banyu Tengah wong Pancen nang meninggal kaya ngono, kira-kira jenengan pasti akan berkunjung takziah, akan menanyakan amalan apa yang beliau lakukan sehingga beliau kembali kepada Allah, hati, lisan dan tangannya semuanya la ilaha illallah. Bukankah akhirul kalam la ilaha illallah menjadikan mereka dakhalal jannah? Maka pasti banyak amalan-amalan yang beliau lakukan. Dan alhamdulillah ketika saya tanyakan, kenapa beliau bisa melakukan hal itu? Banyak hal. Dan salah satunya, beliau meskipun tua, setiap hari dikasih anaknya uang 20.000, 30.000 untuk belanja. Beliau hanya beli 10.000 untuk kebutuhan sehari. Yang 20.000 itu tiambaknya itu nolak rondo sopo sing tak wehi sisai duit. Bentino duwite entek diparinga oh yo pinten teko yo gitu. Sesuk maneh diweno wong liya rondo maneh rondo. Beliau hanya seperti itu. Jadi hartanya habis dipakai untuk hal-hal yang seperti itu. Sebelum tidur beliau selalu membaca surah-surah yang beliau hafalkan, Al-Mulk, Ad-Dukhan dan seterusnya. Dan sebelum tidur beliau selalu membaca satu juz sadurunge turu, Al-Quran berada di sebelah bantalnya. Nek ana Aisyah dikene ngono aku tak sinau. Ana guru bapak modele ngoten kula tak sinau. Sekarang kita itu sebelah bantal kita itu HP. Sudah sama-sama saja. Ini kita belajar supaya hati kita menjadi baik. Maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang jauh dari Allah. Segala sesuatu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau jiwa kita sudah baik, kita sudah muhasabah untuk memperbaiki diri, mengupayakan jiwa dan perilaku kita baik, kita akan bermuamalah, berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan siapapun itu akan menjadi baik. Maka bersilaturahim, kemudian bersinergi dengan yang lainnya. Nah, bersinergi itu bersinergi dengan siapa? Kita ingin itu bersinergi dengan siapa? Kalau di sini secara kelembagaan kita ingin bersinergi. Bersinergi itu apa, Pak? Bersinergi itu apa, Pak? Kenapa? Ya, saling berhubungan, selaras. Bahasa kita selaras. Dan yang paling baik kita menyelaraskan diri adalah berselaras dengan Allah dan Rasulnya. Maka yang lain nanti akan mengikuti. Maka di dalam kita berselaras untuk menjadikan anak-anak kita sehat, cerdas, ceria, kita menginginkan yang terakhir akhlakul karimah. Sebagai guru igabah, sebagai guru PAUD, kita menginginkan anak-anak kita sehat. Alhamdulillah harus mulai MBG. Masih MBG kontroversi. Ya wis lah, bismillah. Masih MBG modelnya kayak apa? Allah alam. Kita cerdaskan anak-anak kita, kita kasih mereka ilmu, kita ajari mereka ceria. Keceriaan anak itu akan meningkatkan
penyerapan ilmu pada diri mereka. Semakin senang anak, semakin mudah mereka menimba ilmu, semakin mudah mereka menyerap ilmu. Jadi jangan kemudian anak itu nakal, dicekilikannya, dicalon untuk terus sekolahan. Tidak, jangan begitu. Karena wanita itu, Masya Allah, wanita itu keluh kesahnya didengar oleh Allah. Maka para laki-laki, para suami itu mereka juga berhati-hati dengan istri. Gondoke bojo, gondok itu muring-muringnya bojo, muring-muringnya wong wedok, muring-muringnya istri. Itu langsung didengar oleh Allah. Jalukmu apa? Loh, saya itu rentek atine wong wedok mangkel mbek bojo mergo ngene-ngene. Maka itu akan dijabai oleh Allah. Hati-hati. Maka kami bapak-bapak ini anakku teman wong wedok. Wah, yo ora wani. Coba dah. Kalau bojo ini mantelnya wanita itu didengar oleh Allah. Maka ada seorang wanita yang menyampaikan kepada kami, Pak, saya itu cuma mantel saja kepada suami saya, cuma mantel saja. Saya belum sempat atau belum memiliki doa buruk terhadap suami saya, tetapi Allah sudah memberikan sesuatu yang buruk kepada suami saya. Apakah saya berdosa? Makanya Bu, mantel karo bojo kan, kok susu kuwi nyanyi susu. Sano, marah kok anak karo bojone mantel. Wis ora iso dijamu. Engko metu ana apa-apa selalu. Jadi kita menginginkan ya anak-anak itu ceria dalam menuntut ilmu sehingga mereka mudah menyerap ilmunya. Kalau anak-anak mereka murung, maka itu mereka tidak bisa menerima apa-apa. Ya, mereka tidak senang itu mereka tidak bisa. Bocah tidak sering matematika, guru matematika bus kelas itu semua menerima. Tapi kalau mereka senang, maka mereka akan mengikutinya dengan baik. Dan inti dari semua yang kita lakukan dalam agama itu nanti muaranya kepada akhlakul karimah. Innama bu'ithu li'utammima makarimah akhlak wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nabi itu mencontohkan. Nah, jadi guru menjadi uswatun hasanah. Jiwa kita sudah bersih, insya Allah akhlak kita baik. Kalau akhlak kita baik, kita bisa menjadi tauladan bagi anak-anak kita, tauladan bagi masyarakat kita. Jangan sampai kita menjadi hal buruk di masyarakat. Alhamdulillah. Guru kok kemudian tercoreng. Kemudian alhamdulillah yang kasus-kasus banyak di masyarakat kita hari ini. Perselingkuhan kan banyak. Rono rene ternyata selingkuh. Lah kok alhamdulillah. Kita jangan sampai hal yang seperti itu terjadi pada diri kita. Alhamdulillah, ini sudah diingatkan. Nah, baterainya mau habis, terus nama Rio dari keluarga ini. Jadi akhlakul karimah, maka kami berpesan kepada ibu-ibu di gambar, panjenengan ini orang Aisyah, jaga marwah seorang wanita, jaga marwah seorang wanita, jaga marwah seorang wanita. Jangan sampai kita mempermalukan diri kita. Jangan sampai kita kemudian menjadikan kita adalah seorang wanita yang tidak memiliki marwah kehormatan sebagai seorang muslimah. Jaga marwah kita. Apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya terhadap kita sebagai seorang wanita, maka itu menjadi bingkai apa yang bisa kita lakukan. Jangan keluar dari koridor itu. Maka kami berpesan karena wanita ini adalah semuanya adalah aurat
wanita ini kata Rasulullah, wanita adalah semua bagian dirinya adalah aurat dan pantas untuk ditunjukkan. Maka sekarang yang banyak ditampilkan jangan gurunya, anak-anaknya saja. Nanti kalau ada lomba menari di pokok bupati, apa nak macam, wes engko guru igaba menampilkan tarian, ojo gelem, menurunkan, menghilangkan marwah seorang wanita. Kita berlekat-lekat di hadapan para laki-laki, maka jangan mau, jangan mau. Nanti kalau oke kita lakukan, tampilkan anak-anaknya saja. Loh, gurunya sih buka khotbah, atau Pak, ngawat dewi di ngopeni bocah, sampai saya tunjukkan ini hasil kami. Jangan mau, ya, jangan mau. Kemudian lomba-lomba yang menghilangkan kehormatan seorang wanita, contoh yang hari ini viral, lomba estafet lirik lagu baris mau 6, kemudian nyanyi belok karaoke, kemudian ganti ojo melu model kaya ngono-ngono. Jaga marwah kita, ya, jaga pakaian kita, jaga kehormatan kita, sikap kita. Kita tunjukkan kita adalah orang-orang Asia yang menjaga marwah muslimah dirinya. Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Falik, engkau nih orang lomba nyanyi, ikutlah. Jangan sampai kita ketinggalan. Tapi kalau lomba kreasi, lomba menulis, lomba apa, ikutilah, karena itu akan mengasah diri kita. Ya mohon maaf Pak Falik. Jadi alhamdulillah kita bisa merefleksikan diri kita supaya hati kita menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat kepada Allah, sehingga kita bisa bermuamalah dengan orang-orang dengan baik, menjaga akhlakul karimah kita, dan kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon saya silakan. Mohon saya silakan bicara. Alhamdulillah. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Semoga kita dapat mengambil kebaikan dan manfaat dari ngobrol yang disampaikan oleh Ustaz Fidel Asbudia, dan semoga kita termasuk dari golongan orang yang berkata, seandainya saya dapat beramal soleh yang lebih dan lebih lagi. Dan semoga